Shalom, brother and sister yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam sukacita. Salam kenal, saya Dobi dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita 24 Agustus tahun 2022. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45-51. Tema renungan hari ini, Come and See, datang dan lihatlah. Ayat yang menarik perhatian saya dari ayat 47. Bunyinya, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Brother and sister, kisah panggilan dalam Injil Yohanes dengan caranya sendiri sebenarnya sama-sama hendak menampilkan orang-orang yang tertarik mengikuti Yesus dalam karya pelayanannya di tengah masyarakat. Perhatian saya tertuju kepada Natanael dalam ayat ini. Natanael mulanya bersikap ragu-ragu menanggapi kesaksian Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Demikian ia bertanya. Namun sikap Natanael berubah setelah ia bertatap muka dengan Yesus. Ia sungguh terkesan sebab Yesus mengenal dirinya dengan baik, padahal mereka sebelumnya tidak saling kenal. Merasa tersentuh dan tersapa oleh Yesus, Natanael akhirnya tidak sungkan untuk mengakui bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah. Brother and sister yang dikasihi Tuhan, saya mengenal Yesus dan kekatolikan awalnya dari ayah saya yang dahulunya non-Katolik. Saat itu saya melihat ayah saya yang sungguh sedang berkobar-kobar menceritakan tentang Yesus setelah beliau dibaptis. Beliau juga syok setelah tahu bahwa saya sejak kelas 1 SD sampai 3 SD tidak pernah belajar agama Katolik. Namun saya belajar agama yang berbeda tiap tahun. Saya awalnya tidak terlalu tertarik untuk belajar Katolik di masa kecil karena mengalami beberapa hal yang tak menyenangkan dan pembulian. Saya juga mengakui tidak rajin ke gereja setelah saya dikenalkan ajaran Katolik setelah kelas 4 SD. Saya merasa belum kenal dan dekat. Namun demikian, ayah saya tidak pernah berhenti untuk menceritakan kisah kekatolikannya. Maka saya kemudian meminta orang tua saya untuk disekolahkan di sekolah Katolik saja saat SMP, supaya saya bisa belajar menjadi lebih Katolik nantinya. Saya kemudian masuk di salah satu SMP swasta favorit di Solo. Di sanalah saya didampingi oleh seorang guru agama dan satu orang bruder FIC yang sering sekali meminta saya untuk memimpin doa di kelas ataupun bertugas membaca Alkitab saat perayaan Ekaristi di gereja. Walau awalnya saya ini juga tidak percaya diri, sering ragu-ragu dan gemetaran saat berdoa dan membaca Alkitab, namun berbagai macam pengalaman masa lalu yang sederhana ini membawa banyak perubahan terhadap spiritualitas dan kekatolikan saya. Saya kemudian menjadi semakin berani berdoa dan membaca Alkitab. Saya merasa tersentuh dan tersapa oleh Yesus lewat guru agama dan bruder FIC. Datang, lihat, lakukan tanpa kepalsuan. Sama kondisinya seperti Natanael, saya juga merasa tersentuh dan tersapa oleh Yesus setelah melalui dan menjalankan camp Priskat. Datang, lihat, lakukan tanpa kepalsuan. Spirit saya sungguh kembali berkobar setelah ikut camp. Saya, namun demikian, terus merasa bahwa masih ada banyak pergumulan untuk bisa terus dan terus membuka hati terhadap perwahyuan Yesus seperti yang dilakukan oleh Natanael. Setelah selesai mengikuti camp modul 1 dan camp modul 3, hasrat saya untuk mengenal Tuhan terasa semakin berkobar-kobar lagi.
akhirnya menyerap ke dalam seluruh kehidupan, baik di keluarga, pekerjaan maupun pelayanan di gereja. Brother and sister yang dikasihi Tuhan, pengalaman Nathanael menjadi kabar gembira bagi saya dan kita semua, sebab di situ dinyatakan bahwa Tuhan sungguh mengenal kita dengan baik sampai ke relung hati yang terdalam. Dia tahu bahwa setiap manusia, setiap insan punya kelebihan dan kelemahan. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Karena itu, saya mengajak semua yang sudah disentuh, juga sudah dipulihkan Tuhan lewat camp. Jika Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersamanya, katakanlah, siap, yes. Jika masih punya kelemahan bukan alasan, brother and sister. Sebab di tangan Tuhan. Dan kalau kita semua mau berusaha, kelemahan akan segera diubah, akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami angkat tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk berpasrah sepenuhnya kepadamu. Tolonglah kami agar kami senantiasa Kau tuntun agar bisa berdoa dan mempelajari sabdamu lewat tuntunan Roh Kudus. Siapkanlah hati kami senantiasa untuk bisa memahami kehendak-Mu. Murnikanlah hati kami untuk setia dan taat saat mencari jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita. Berkah dalam.